Hidup yang tidak diuji itu hidup yang tidak berharga untuk dihidupi. Jadi hidupmu itu harus ditanyakan terus, biar jelas bahwa kamu memang benar-benar berpegangan pada kebenaran, pada kebaikan. Kan banyak orang itu tidak berani mempertanyakan yang dia yakini sekarang. Nah, kalau memang yakin benar, tidak usah takut. Uji saja, tanya saja. Itulah hidup yang berharga. Kalau sudah punya 3 kualitas itu, baru menginginkan apa yang memang harus kita inginkan dan paham apa yang kita inginkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita mulai lagi ngaji filsafat kita. Nah, Socrates punya quotes menarik. Kenapa sih dia geser ke manusia? Karena bagi Socrates, it is not living that matters, but living rightly. Hidup itu sebenarnya tidak masalah. Kalian mengalir saja juga sudah hidup. Tapi yang jadi masalah itu hidup yang benar itu bagaimana? Kalian kan rutin hidup selama ini mengalir saja kan bisa. Ikut yang lain, Pak. Yang lain sekolah ya sekolah, yang lain kuliah ya kuliah, yang lain kawin ya kawin, kerja ya kerja. Nanti punya anak, mengalir saja bisa. Kalau sekedar hidup ya bisa. Tapi masa hidup sekedar hidup? Nah, maka yang lebih penting apa? Living rightly. Hidup yang benar. Seperti apa? Nah, ini yang jadi kunci nanti yang dikejar oleh Socrates. Gimana sih kita cara hidup yang benar itu? Nah, ya setiap orang nanti punya rumusan, punya wawasan, punya pertimbangan sendiri tentang bagaimana hidup yang benar. Ini ayatnya banyak sebenarnya. Saya ingat ada di bukunya Hamka itu yang bilang, yo kalau hidup hanya sekedar hidup, yo binatang juga hidup. Kera juga hidup, monyet juga hidup, kerbau juga hidup, semut juga hidup. Kalau sekedar hidup, rutin saja mengandalkan insting, ya semua makhluk ya hidup. Lah terus apa istimewanya manusia yang diberi Allah? Akal budi. Disitulah pentingnya living rightly, hidup yang benar. Nah, di sini baru matters, baru masalah sekarang. Seperti apa sih hidup yang benar itu? Jadi ini jadi pintu gerbangnya kalau kita ingin masuk ke gagasannya Socrates. Nah, rumusnya hidup yang benar itu, ya kalau pakai istilah sederhana itu harus bijaksana. Bijaksana itu paradigma pas. Ini banyak sekali sering saya sampaikan, meskipun banyak orang juga salah paham. Bijaksana itu ketika kita bisa menerapkan, menggunakan, mengaplikasikan kebenaran cocok dengan ruang dan waktunya. Saya ada yang tanya, pas saya ngomong, Pak, saya ngomong benar itu belum mesti bijaksana. Ada yang tanya, lu berarti kita harus salah kalau begitu, Pak. Yo mikirnya tidak begitu.
Jadi benar belum mesti bijaksana, itu jangan hanya berhenti di kebenaran. Kadang-kadang kebenaran itu perlu tambahan kebijaksanaan. Kalau kita tidak bijaksana, seringkali kebenaran ini jadi blunder. Harusnya kebenaran membuahkan hidup yang baik, bisa jadi malah merusak. Kalau ada anak kecil terus tiba-tiba minta dibelikan mobil beneran yang harganya miliaran sama orang tuanya, terus orang tuanya bilang, "Nak, itu tidak dijual loh mobilnya." Ini namanya kebijaksanaan. Kalau orang tuanya jawab apa adanya sesuai kebenaran, "Nak, aku tidak mau belikan mobil kamu, ya bapak, uangnya bapak kurang." Itu kan anaknya mungkin sulit memahaminya. Wong bapakku uangnya selalu ada kok, banyak kok. Ini namanya kebijaksanaan. Kalau ada temanmu, sering saya contohkan ya, temanmu sedang agresif, ngamuan, itu ya jangan dinasehati untuk mari kita berjihad, mari kita. Situasinya tidak cocok, nanti dia tambah terbakar. Jangan diprovokasi. Nah, saya lihat banyak di medsos hari ini itu, kita itu banyak yang suka manas-manasi, mancing-mancing. Wah, saya tahu temanku ini mesti nanti komentarnya gitu, tak pancing biar ngomong gitu. Nah, itu namanya tidak bijaksana. Jadi bijaksana itu menggunakan kebenaran secara pas, sesuai dosis, ruang, waktu, porsi, dan proporsinya. Itulah wisdom. Untuk bisa bijaksana syaratnya harus benar dulu. Jadi setelah kebenaran baru kebijaksanaan. Tidak berhenti sekedar kebenaran. Jadi bukan anti kebenaran. Karena kemarin saya lihat di medsos ada yang bilang bahwa wah, berarti ini anti kebenaran, Pak, pro kebijaksanaan saja. Tidak begitu. Untuk bisa bijaksana ya kita harus tahu kebenarannya. Dengan dasar kebenaran itulah kita menjalankan kebijaksanaan. Oke, ya kayak mahasiswa ujian itu loh, kadang-kadang memang dosennya perlu bijaksana. Kalau dosennya berhenti pada kebenaran, ya mungkin banyak yang tidak lulus. Nilaimu pas-pasan semua mesti, kalau dosennya terlalu adil. Untungnya Allah itu ya'muru bil adli wal ihsan. Memerintahkan adil tapi sekaligus ada ihsannya lah. Kalau hanya adil ya mahasiswa ini harusnya nilainya C, tapi karena wal ihsan ya lumayan lah ditambahi jadi B. Nah, itu dari C jadi B itu ya nama lain dari kebijaksanaan. Nah, untuk bisa bijaksana, kata Sokrates, perhatikan 3 dasar ini. Yang pertama apa? Kenali diri. Know yourself. Tidak mungkin orang bisa bijaksana kalau dia tidak kenal dirinya. Nanti kita lihat uraian panjangnya kenapa kita perlu mengenali diri. Yang kedua, examined life. Hidup yang direnungi terus-menerus, diuji terus-menerus. Karena hidup ini berkembang dinamis. Yang kemarin benar, tidak pasti hari ini masih benar. Itu gunanya examined life. Hidup yang selalu ditanyakan lagi, apa iya? Masih harus ini, masih harus begini. Ngaji filsafat ini apa yo harus masih begini? Ada enggak formula yang lebih baik? Ini namanya examined life. Seperti waktu sesi istiqomah itu kan, terakhir-terakhir saya bilang istiqomah itu puncaknya istiqomah apa? Mengistiqomahi perbaikan. Tidak sekedar mengistiqomahi kebaikan. Jadi misalnya saya biasanya sholat tahajud 2 rakaat. Malam hari ini kok enak ya, agak longgar ya. Saya 8 rakaat pun sanggup, tapi mau sholat 8 rakaat, saya kan biasanya 2, istiqomah 2 sajalah. Ini namanya mengistiqomahi kebaikan, oke, tapi ada lebih bagus lagi mengistiqomahi perbaikan. Kalau memang dulu sih memang sanggupnya 2, tapi sekarang saya 4 sanggup kok Pak. Ya naikkan jadi 4.
Jangan karena alasan istiqomah terus ya kamu tidak melakukan perbaikan. Pak, saya sejak dulu yang namanya sodako waktu Jumat itu ya 2000 Pak. Dulu waktu tidak punya uang ya 2000. Sekarang uangmu banyak loh, kan saya harus istiqomah Pak. Ya tetap 2000. Itu tidak istiqomah. Kamu bisa melakukan perbaikan. Nah, ini untuk tahu saatnya aku melakukan perbaikan atau tidak, examine life, ujilah hidupmu. Coba ditanyakan, coba direnungi. Oh iya ya, dulu saya tidak terlalu banyak uang sih, makanya cuma 2000. Sekarang uangku banyak, masuk cuma 2000. Nah itu, ujilah hidup, mencoba pertanyakan, apa masih cocok gayamu seperti itu? Apa tidak saatnya berubah untuk lebih baik? Nah ini bijaksana namanya. Jadi dasar bijaksana yang pertama, pemahaman diri, pengenalan diri. Dasar untuk bijaksana yang kedua itu kontemplasi, refleksi, merenungi hidup untuk perbaikan. Dasar kebijaksanaan yang ketiga, freedom. Kemampuan mengendalikan diri, self rule. Ini yang kadang saya pakai istilah tahu diri, tahu batas. Self rule ini orang yang ngerti batas dirinya dan mampu mengendalikannya. Ini self rule. Jadi orang itu bijaksana kalau dia memahami dirinya, tapi juga tidak mandek, selalu dihitung lagi, diukur lagi, direnungi lagi. Dan yang ketiga, dia mampu mengendalikan dirinya. Nah, kalau sudah punya 3 kualitas itu, baru menginginkan apa yang memang harus kita inginkan dan paham apa yang kita inginkan itu. Nah, itulah orang bijaksana. Ini kalau versinya Socrates, wanting what you ought to want and knowing what that is. Jadi menginginkan apa yang harusnya kita inginkan dan tahu apa yang harus kita inginkan itu. Banyak orang hari ini ingin sesuatu tapi dia tidak paham. Kenapa kok saya ingin itu? Kenapa kok aku butuh ini, perlu itu? Jadi itulah orang bijaksana. Pak Faiz kok suaranya sekarang tambah keras? Ya sekarang hujan. Kalau hujan gini saya suaranya lembut kayak awal-awal tadi, kalian tidak dengar. Nah ini namanya tahu, ada alasan ketika melakukan sesuatu, tidak asal. Kalian paham situasi, tidak kok saya sejak dulu gayanya ya gini ya, harus istiqomah gini terus bisik-bisik kayak awal tadi ya. Wadah hujan suaranya kayak gini ya. Kalian tidak akan dengar yang malam hari ini hadir. Maka agak saya keraskan sedikit. Ini yang disebut kebijaksanaan. Jadi tahu apa yang harus saya lakukan dan ngerti kenapa begitu. Bisa menjawab pertanyaan mengapa. Nah, kalian juga begitu. Biasanya ngantri masuk ke sini sudah ngambil minum. Tadi minumnya belum siap, tidak apa-apa kalian masuk. Nah sekarang ditanya kalian, enaknya kamu keluar ngambil minum atau sudahlah, tidak usah, biar saja. Nah, itu kalian harus ngerti dasarnya. Tidak sekedar males tapi tahu, tidak usah Pak, saya tidak usah keluar ngambil minum lagi, biarlah yang datang belakangan saja, nanti mengganggu kalau saya keluar atau apa. Nah, itu namanya tahu apa yang harus kamu inginkan dan ngerti dasarnya. Itulah wisdom. Oke. Jadi malam hari ini kita hanya membahas tentang ini, tentang bagaimana kita mengenali diri, menguji diri, dan mengontrol diri. Biar yang kita inginkan pas. Baik, inilah quotes yang paling terkenal dari Socrates, yaitu kenali dirimu. Jadi ini kalimat ini ada yang bilang tertulis di pilar-pilarnya kuil di Delphi.
di Yunani saat itu. Atau kalau pakai bahasa sana ya gnotiseuton. Jadi kenali dirimu, know thyself. Ini masyhur sekali quotes ini di Yunani saat itu, karena saat itu Sokrates dikenal sebagai orang yang paling bijaksana di Yunani. Jadi ada cerita muridnya Sokrates ini satu ketika tanya pada mungkin peramal atau dukun atau orang tua yang paling dimuliakan saat itu di kuil Delphi. Dia tanya, kira-kira ada ndak orang yang lebih bijaksana dari guru saya Sokrates? Jawabannya peramal itu, ndak ada. Jadi di seluruh Yunani itu dialah orang paling bijaksana. Dan ini memang terkenal sekali. Jadi puncaknya memang kalimat ini yang ditulis di kuil Delphi. Kenalilah dirimu. Dan itu yang di bawah juga kalimatnya Sokrates sendiri. Secara umum mengenali diri itu who we are, siapa kita. Who we should be, siapa kita yang seharusnya. Dan yang ketiga, who we will become, siapa kita nantinya. Nah, yang terakhir ini, kita ingin jadi apa sih? Hari ini kita itu apa? Idealnya kita itu harusnya bagaimana? Dan nantinya kita ingin menjadi seperti apa? Ini 3 pertanyaan besar yang silahkan kita tanya pada diri kita sebagai terjemahan dari know thyself. Kenali dirimu. Aku ini siapa sih? Kemudian harusnya aku ini bagaimana? Dan yang ketiga, nantinya aku harus berubah jadi apa? Oh, itu 3 pertanyaan ini kalau kalian coba jawab itu mungkin bisa panjang, bisa jadi sak skripsi. Kamu boleh nyoba jawab pertanyaan ini nanti setelah pulang. Siapa aku? Mungkin kamu jawab pertama namamu, alamatmu, identitas, mulai terus saja. Nanti uraikan siapa dirimu. Sekali-sekali kamu boleh cerita tentang dirimu pada dirimu sendiri. Aku ini orang yang seperti ini, ciriku begini, dan lain sebagainya. Kalau sudah tuntas kalian mendeskripsikan dirimu, yang kedua apa? Siapa harusnya aku? Idealnya aku ini harus bagaimana? Tadi aku bilang aku ini muslim. Muslim itu harusnya perilakuku bagaimana? Aku tadi bilang aku itu mahasiswa. Kelakuanku itu kira-kira sudah kayak mahasiswa apa belum sih? Aku tadi bilang aku ini gentleman. Gentleman itu kayak gimana? Sudah muncul apa belum? Who we should be. Dan yang ketiga, who we will become. Aku ingin jadi apa besok? Nah, ini jadi yang nomor 2 itu idealnya hari ini, yang nomor 3 idealnya besok. Yang nomor 1 kondisi konkret kita saat ini. Coba tanyakan 3 hal itu. Jadi ini agak berat karena memang ya, yang pertama tidak ada yang bayari kamu. Yang kedua mungkin merepotkanmu. Tapi jangan lupa dasarnya nanti kamu bisa berkembang, maju, sukses dari sini. Kalau di Sokrates sih dasarnya untuk bahagia itu ini. Sulit orang bisa bahagia kalau tidak kenal dirinya. Senang mungkin bisa, makan enak kok senang ya. Atau apalah terus kamu senang. Tapi untuk bahagia tidak bisa. Untuk bahagia pertama-tama kamu harus kenal dirimu. Nah itu nanti mungkin ini kita jelaskan minggu depan ketika ngomong etika. Jadi know thyself. Kenalilah dirimu. Nah sekarang kita lihat
mengenali diri kita, yang pertama harus kita sadari, kata Sokrates, diri kita ini punya dua sisi. Ini sederhana sebenarnya. Mudahnya kita ini punya jasmani, punya rohani. Kita ini punya fisik, punya mental, kata Sokrates. Diri kita ini dua dimensi. Yang satu sementara, yang satunya lebih abadi. Jadi ada jasad, ada ruh. Ada jasmani, ada rohani, ada badan, ada jiwa. Ada dua sisi. Yang lebih penting tentu saja jiwa, kata Sokrates. Kenapa? Karena jiwa itu jadi kuncinya kebahagiaan. Jiwa kita akan sehat, kata Sokrates, kalau kita mencari kebaikan, keadilan, kebenaran, pengetahuan. Tetapi jiwa akan lemah, sakit-sakitan, dan bodoh, kata Sokrates, kalau yang dikejar adalah kekayaan, ketenaran, kekuasaan. Jadi ini nanti kita pertajam waktu membahas etika besok. Tapi ini langkah awal kita untuk sadar. Jadi mengenali diri itu berarti memang kuncinya ada pengenalan soul, pengenalan jiwa kita. Jadi mengenali, kalau di Sokrates itu jiwa itu daya emosional dan daya berpikir. Dua itu. Nah itu kalau yang kita kejar hanya yang materi-materi, kesenangan-kesenangan sementara, jiwa kita akan lemah. Untuk sehat, jiwa itu harus diberi asupan kebaikan, kebenaran, keadilan, pengetahuan. Jiwa kita akan sehat. Saya tidak tahu jiwa kita selama ini teman-teman ngasih asupannya apa. Hari ini kan orang mungkin merasa bahagia dengan ketenaran, bahagia dengan kekuasaan, bahagia dengan kekayaan. Ya kalau kita fokusnya ke situ, jiwa kita akan lemah. Jiwa yang lemah itu tidak tangguh. Jiwa yang tidak tangguh itu berarti ada kesulitan sedikit saja, dia akan mudah galau, mudah stres. Itulah mengapa orang hari ini banyak yang stres. Yang dikejar keliru. Loh Pak, apa ndak boleh Pak kita kaya, apa ndak boleh kita terkenal, apa ndak boleh kita masyhur dan lain sebagainya? Boleh, tapi itu jangan jadi tujuan. Itu anggap saja efek sampingnya saja dari kebenaran, kebaikan, keadilan, pengetahuan. Jadi itu bonusnya, kalau pakai bahasa bulan lalu itu karomahnya. Karomah jangan jadi tujuan. Tujuannya tetap keadilan, kebaikan, kebenaran, pengetahuan. Kalau ada teman-teman yang merasa, Pak saya kok mudah galau Pak, kok mudah stres Pak, coba dicek, jangan-jangan tujuan hidupmu yang melemahkan jiwa tadi. Hanya kesenangan yang sesaat, mungkin lewat kekayaan, lewat ketenaran, lewat kekuasaan dan lain sebagainya. Apalagi ini menjelang-jelang pemilu ya, kekuasaan itu kan semua orang mengejarnya. Nah, ayo hati-hati, kata Sokrates. Jadi ini dasar teorinya sederhana, masih belum terlalu rumit. Nanti di filsafat-filsafat selanjutnya lebih rumit. Nah, yang selanjutnya, mari kita belajar mengenali diri, kata Sokrates. Tadi kan kita membahas pertanyaan siapa aku, who we are. Pertanyaan siapa aku itu jangan lupa punya dua sisi.
Yang pertama identitas, yang kedua reputasi. Identitas itu ya siapa aku menurutku, itu identitas. Kalau reputasi, siapa aku menurut orang lain. Dua-duanya sama-sama penting. Ya alhamdulillah kalau sama. Menurut saya itu orang baik kok Pak. Temanmu bilang, iya Pak dia memang orang baik, cocok berarti. Ada kalanya menurut saya orang baik Pak, terus temenmu bilang, alah jari sopo, kamu ngaku-ngaku sendiri. Nah, itu reputasi. Kamu merasa orang soleh, kamu merasa orang unggul, kamu merasa orang luar biasa, identity. Tapi pandangan orang lain terhadapmu itu reputasi. Jadi menilai diri kita, perhatikan ada dua sudut pandang. Ada identitas, ada reputasi. Nanti di Sokrates, beberapa penafsirnya Sokrates menganggap justru yang lebih dominan itu reputasi untuk mengenal diri kita. Kenapa? Karena kalau aku membaca aku itu kadang-kadang agak trik, agak prank. Orang itu karena tekanan egonya seringkali tidak objektif membaca dirinya. Kalian kan merasa benar terus, baik terus, yo yang bagus, yang cocok. Kalau salah kan kalian cari-cari alasan biar nggak dianggap salah. Jadi sulit objektif membaca dirimu. Maka nanti sebenarnya yang dimaksud oleh Sokrates itu tidak melulu kok kita diam terus di kamar mikir diri kita, tidak harus itu. Justru interaksi dengan orang lain lebih mengungkap siapa kita. Nah ini dua sisi ya, meskipun ya penting juga refleksi, tapi tidak satu-satunya. Nah, mengapa kemudian mengenali diri ini sulit dilakukan? Nah ini coba kalian cermati ya, biar lebih mudah mengenali diri. Kesulitannya biasanya yang pertama dorongan bawah sadar. Orang itu saya bilang tadi sering dikendalikan ego, di bawah ego yang tidak dia sadari. Sehingga sulit mengenali diri. Kita mengenali diri kan yang tampak saja, padahal kita itu dikendalikan oleh hal-hal yang tidak tampak. Jadi aslinya kita seperti apa tidak kelihatan karena kita sembunyikan di balik ego. Nah, ini yang membuat kita sulit mengenali diri. Yang kedua, pengaruh dari luar, tekanan dari luar. Nah, kita sebenarnya males ke masjid tapi terus dimarahi sama orang tuamu. Orang sini itu kalau tidak ke masjid dianggap belum Islam beneran, tidak serius. Terus kamu terpaksa ke masjid. Jadi akhirnya apa? Malesmu tidak terdeteksi. Sehingga begitu jauh dari orang tua, aslinya kelihatan. Kalau pas di rumah rajin ke masjid, begitu di kos-kosan, wah, meskipun sudah di depan masjid, kamu milih pulang ke kos-kosan, sholat sendiri di kos. Nah, lebih aslinya kelihatan. Ketika ada tekanan dari luar, kamu berubah. Sehingga aslimu terkubur. Ini yang bikin kita sulit. Yang ketiga, tentu saja karena emosi dan ambisi. Orang yang tidak bisa mengontrol emosinya atau punya ambisi yang tidak bisa dia kendalikan, itu akan menyulitkan orang mengenali dirinya. Dia akan merasa selalu benar saja, selalu baik saja. Terus yang keempat, orang sulit mengenali diri karena keterbatasan pengalaman. Sekaligus yang kelima, keterbatasan pengetahuan. Orang itu kan kenal diri karena belajar dari pengalaman. Tapi banyak orang yang lebih suka di zona nyaman sehingga pengalamannya tidak tambah, ya itu terus, sehingga sulit ekspresi dirinya tampak dan sulitlah dia mengenali dirinya.
Nah, karena pengalamanmu terbatas. Kamu belum mengalami ini, belum mengalami ini, belum mengalami ini. Sehingga responmu belum kelihatan. Aslinya dirimu belum tampak. Kamu tidak pernah ngalami kan, sudah kuliah rajin-rajin nyusun tugas, masih dapat nilai E misalnya. Karena kamu enak terus studimu. Nah ini pengalaman dapat nilai E itu tidak menampakkan aslimu kalau pas ngalami yang seperti itu. Nah, ini namanya keterbatasan pengalaman. Setiap orang mengalami keterbatasan ini, maka ekspresi dirinya itu jadi tidak muncul sepenuhnya. Kita tidak bisa membaca diri kita secara utuh. Karena hidup kita selama ini lancar-lancar saja, kita tidak tahu bahwa kalau begitu ngalami masalah yang sulit, kita ini bisa kalap loh misalnya. Kita ini bisa lepas kontrol loh. Kita tidak pernah begitu karena kita tidak pernah ngalami situasi yang membuat kita lepas kontrol. Kalau kita sebenarnya pernah ngalami, mungkin kita bisa baca, wah saya harus hati-hati nih kalau marah. Ternyata saya itu kalau marah ngeri ya. Lepas kontrol saya itu ternyata. Saya tidak pernah ngalami yang begitu. Baru kali ini saya sadar, saya sendiri baru tahu kalau marah itu ternyata aku semengerikan itu. Nah, kita tidak pernah ngalami itu, maka kita tidak tahu kita punya potensi begitu. Juga keterbatasan pengetahuan. Ya, semakin ilmu kita terbatas, ya semakin sulit kita mengenali diri. Dan yang terakhir, kerumitan situasi. Kadang-kadang situasi hidup kita ini kompleks. Jadi kita sendiri sulit membacanya. Pak, saya tidak paham ini, Pak. Saya ini sedih, bingung, apa stres, apa kamu campur aduk, tidak karu-karuan. Situasinya memang rumit. Dibaca dari banyak perspektif bisa. Ya saya itu sejak kemarin memang gegeran terus sih Pak sama pasangan saya. Tapi apa putus lebih baik ya, tapi kalau tidak putus gimana? Kalau putus, situasi kan kompleks. Nah, kamu kebingungan untuk memutuskan. Kan tidak jelas, situasinya rumit. Jadi kalian mengenali dirimu yang kamu inginkan juga sulit. Nah ini halangan-halangannya. Kenapa mengenali diri itu kadang-kadang sulit. Tapi ya bukan tidak mungkin diatasi. Tetaplah baca dirimu, karena tadi ini kuncinya kita bisa berkembang. Nah, terus kata Sokrates, kalau sudah mengenali diri, dilanjutkan dengan penguasaan diri. Kuncinya 3 menguasai diri itu. Yang pertama, engkrateia. Yang kedua libertas, yang ketiga autarkia. Jadi engkrateia itu menguasai emosi, dorongan-dorongan, insting, perasaan, penguasaan diri atas kesenangan, penderitaan, dan lain sebagainya. Jadi engkrateia itu kalau kita kenal diri kita, emosi kita, sekarang saatnya kita kuasai emosi kita. Jadi menguasai kemarahan, menguasai emosi, kesedihan, keletihan, dan lain sebagainya. Ini namanya engkrateia. Jadi, wah, situasi begini saya biasanya marah ini. Memang saya marah sekali, tapi saya bisa menguasai karena saya sudah kenal. Ini gejala saya marah ini kayak gini. Harus agak menarik diri ini. Wah, ini kecewa berarti aku. Karena kalau seperti ini situasinya biasanya saya memang kecewa. Sudahlah. Saya minggir dulu. Nah, ini orang bisa menguasai emosinya. Yang kedua apa? Libertas. Libertas itu bekerjanya rasionalitas. Secara mandiri, secara merdeka. Yang tidak dipengaruhi oleh emosi. Ya, libertas itu kebebasan. Emosi terkendali, akal sehat yang maju. Nah, ini libertas namanya. Jadi kalau kita sudah kenali diri, saatnya menguasai diri. Menguasai diri itu menguasai emosi, kemudian mengedepankan akal sehat, rasionalitas. Dan yang ketiga,
Ini penyeimbangnya apa? Autarkia. Autarkia itu ini yang sering saya pakai istilah tahu batas. Tahu batas itu menurut Sokrates cirinya yang pertama mandiri dari pengaruh. Yang kedua menjadikan akal budi, akal sehat sebagai satu-satunya jalan mencapai kebahagiaan. Jadi orang tahu batas itu akal budinya jalan dan tidak mudah terpengaruh. Baik, jadi setelah kita mengenali diri, kita kuasai diri. Kita lanjut ya. Nah, kalau sudah mengenali diri, menguasai diri, saatnya membentuk diri. Kita kenal siapa kita, kemudian kita kuasai diri kita. Kalau sudah, ayo kita bentuk diri kita. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan diri kita. Yang pertama, ideal yang kita impikan. Ideal itu macam-macam, misalnya jadi orang soleh, jadi patriot, jadi apa, itu namanya ideal. Ya rumus sederhananya kalau kayak kita waktu TK ditanya cita-citanya apa, kalau sulit jawab kan berguna bagi nusa, bangsa, agama, orang tua kayak gitu. Nah, itu idealnya begitu. Jenisnya apa masih belum tahu. Jadi membentuk diri berarti mengarahkan diri kita pada ideal yang kita inginkan. Ini mempengaruhi, ideal-ideal mempengaruhi pembentukan diri. Yang kedua, peran yang kita mainkan. Jadi kebetulan casting saya sekarang jadi mahasiswa. Ya saya harus membentuk diriku jadi mahasiswa yang baik, yang ideal. Kebetulan peranku sekarang jadi dosen. Yo, saya harus membentuk diriku jadi dosen yang baik. Peranku sekarang jadi kakak, ya jadi kakak yang baik. Peranku sekarang jadi tetangga, jadilah tetangga yang baik. Ini fase pembentukan diri. Kemudian ada fase pembandingan dengan yang lain. Kita bandingkan, kalau kita misalnya tadi ideal dosen yang baik itu bagaimana, boleh dengan cara membandingkan dengan yang lain. Oh, dulu idola saya dosen bapak itu luar biasa, saya tak niru dia. Itu memudahkan pembentukan diri. Kemudian pengalaman hidup, sukses maupun gagal. Ini jadi pelajaran untuk membentuk diri. Kemudian komentar orang, jangan dicuekin. Penilaian orang, jadikan bahan refleksi, masukan, lumayan. Kadang-kadang kita berpikir sendiri tidak ketemu-ketemu. Orang lain yang nemu kejelekan kita. Alhamdulillah kita punya orang yang benci kita, sehingga dia nyari jelek kita terus, lumayan, bahan introspeksi gratis. Nah, makanya jangan galau kalau wah saya sekarang banyak hatersnya Pak. Lu alhamdulillah ada orang yang siap sedia menunjukkan kesalahan kita sehingga kita bisa jadi lebih baik dan tidak usah bayar. Nah, bagi yang tidak punya haters, ya kamu bikin iklan dicari haters. Sebulan honornya sekian, tugasnya menilai diriku ini sudah baik apa belum. Dan yang terakhir tentu saja budaya hidup sekeliling kita. Masyarakat kita juga punya ideal-ideal. Ini bahan-bahan yang harus kita ramu untuk membentuk diri. Jadi tadi diawali dari mengenal diri, kemudian menguasai diri, dan diakhiri dengan membentuk diri. Inilah semesta problem dari know yourself, kenali dirimu, Gnotisiuton. Baik,
Itu babak pertama tadi, memahami diri, mengenali diri. Sekarang yang kedua, menguji diri. Jadi kata Socrates kan, an unexamined life is not worth living. Hidup yang tidak diuji itu hidup yang tidak berharga untuk dihidupi. Jadi hidupmu itu harus ditanyakan terus, biar jelas bahwa kamu memang benar-benar berpegangan pada kebenaran, pada kebaikan. Kan banyak orang itu tidak berani mempertanyakan yang dia yakini sekarang. Nah, kalau memang yakin benar, tidak usah takut. Uji saja, tanya saja. Itulah hidup yang berharga. Jadi maka kata Socrates, an unexamined life is not worth living. Makanya kerjanya Socrates itu kemana-mana nguji orang. Itulah mengapa dia dianggap lalat, bikin ruwet saja, bikin sumpek saja. Orang lagi ngobrol enak-enak, tenang-tenang, sedang ngobrol tentang cinta-cintaan sambil seneng, tiba-tiba Socrates tanya tiba-tiba, cinta itu menurutmu apa sih? Itu kan bikin orang puyeng kan, ini kita sedang asik ngobrol asik-asik malah tanya yang begitu. Tapi ya ini penting. Kalau tidak begitu tadi kita ngomong panjang lebar itu jangan-jangan tidak tahu yang kita omongkan apa. Itulah namanya menguji hidup. Gitu loh. Lagi asik-asiknya ngaji sudah mau selesai tak? Ngaji itu apa ya Pak? Loh itu ya penting ditanyakan juga, jangan-jangan kita salah istilah. Ujilah hidup. Nah, ini terkenal sekali rumus triple filter dari Socrates ini. Apa sih yang ditanyakan, diujikan? Paling tidak 3 hal ini. Apakah sesuatu itu benar? Apakah sesuatu itu baik? Yang ketiga, apakah sesuatu itu penting? Is it true? Is it kind? Or is it necessary? Jadi ini menarik. Ini teori ini nanti dikenal sebagai triple filter. 3 lapis penyaringan. Hari ini kita butuh ini. Setiap kali ada orang share apa-apa, coba tanyakan 3 ini. Ini yang di-share ini benar enggak? Kalau lolos dari saringan pertama, ajukan yang kedua. Ini baik enggak? Lolos dari saringan kedua, tanyakan lagi yang ketiga. Ini penting enggak? Karena ada kalanya sesuatu itu benar, tapi tidak baik untuk disebarkan, untuk diungkap-ungkap kemana-mana. Ada kalanya sesuatu itu benar dan baik-baik saja disebar kemana-mana, tapi tidak penting. Ada banyak hal lain lebih penting. Kita tidak tahu juga tidak apa-apa tentang itu, wong tidak penting kok. Coba filter 3 ini teman-teman pakai. Hari ini kan banyak pelajaran-pelajaran literasi digital. Nah, bagi saya sumbangannya Socrates ini penting dipakai. Is it true? Is it kind? Or is it necessary? Apapun. Kita belakangan kan ditelan oleh hoax, post-truth, kebenaran yang tidak jelas atau kebenaran yang dibikin. Coba pertanyakan 3 ini. Apakah benar? Kalau memang benar, apakah itu baik? Nah, kain itu kayak kalian bilang akhlak fauqal ilm, itu kain. Benar enggak? Baik enggak? Kalau sudah yang ketiga, it is necessary. Penting enggak? Mungkin itu baik, berakhlak, sopan, benar, tapi enggak penting. Ngapain kita ribut di situ? Ada urusan yang lebih urgent. Ini enggak usah dibahas juga mungkin enggak masalah. Ada yang lebih urgent untuk diangkat, dibahas. Itu namanya necessary. Jadi kalian boleh bantah postingan, itu memang benar, mungkin juga baik, tapi bagi saya tidak terlalu penting. Nanti yang lain, kalau tidak penting ngapain kamu komen? Ya kalau tidak penting ya tidak usah ikut-ikutan komen.
Berarti kita ikut sibuk di situ. Oke, baik. Menguji hidup berarti ini. Pastikan keputusan kita, pilihan hidup kita itu memang true, kind, and necessary. Jadi jangan sampai kita ngambil pilihan-pilihan yang kebalikannya itu. Sudah salah, jelek, tidak penting lagi. Nah, jangan sampai yang begitu ya. Itu kan mungkin pernah saya sampaikan dulu ceritanya Socrates yang jadi asbabul wurudnya quotes ini. Jadi satu ketika ada temannya datang bilang ke Socrates, "Wahai Socrates, aku membawa gosip baru dari kota yang menggosipkan dirimu dan murid-muridmu." Nah, terus kata Socrates, "Sebelum kamu cerita gosipnya, coba kamu jawab 3 pertanyaanku," kata Socrates. Yang pertama, yang kamu bawa itu benar enggak? Pasti benar enggak? Jawabannya temannya, yo namanya gosip yo, benarnya masih belum jelas, tapi kan sudah tersebar kemana-mana. Ini kan levelnya masih gosip. Oh, berarti belum pasti benar. Oke, pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, yang kamu bawa ini info tentang hal-hal yang baik atau tidak? Ya kalau hal yang baik ya ndak jadi gosip. Namanya gosip itu ya tentang yang kontroversial, yang buruk-buruk dan lain sebagainya. Oke, filter kedua. Yang ketiga, aku tahu atau tidak tentang gosip itu penting ndak? Ada pengaruhnya ndak? Jawab temannya, ya mungkin ndak ada sih, kamu tahu atau ndak tahu ndak ngefek kok sebenarnya. Nah, terus kata Socrates, oh berarti gosip yang kamu bawa itu belum pasti benar, bukan tentang hal yang baik. Dan yang ketiga, saya ndak tahu pun ndak apa-apa. Makanya sudahlah, ndak usah cerita, ngapain. Nah, ini namanya triple filter. Oke, biar waktumu ndak habis untuk hal yang ndak penting. Apalagi ndak baik, apalagi ndak benar. Eman-eman waktumu, waktu ndak bisa didaur ulang. Jadi yuk, efektifkan waktumu, uji hidup.